Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatun Nikmah, NIM 2001011110021. Saya dari kelas HKIA, studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang epistemologi barat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu Erik Sabeti Rahmawati MA. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi. Nah, apa sih pengertian epistemologi itu? Epistemologi itu berasal dari dua kata, yaitu epitem dan logos. Epitem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya validitas pengetahuan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang periode sejarah filsafat. Pertama, periode filsafat kuno. Periode ini dimulai sejak zaman Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, yang termuat dalam bukunya yang berjudul Meno dan Republik. Menurut Plato, apa yang kita anggap sebagai mengetahui sesuatu sebenarnya adalah proses mengingat kembali oleh jiwa manusia. Dalam bukunya yang berjudul Meno, Plato membedakan antara keyakinan yang benar dengan pengetahuan. Dan dalam karyanya yang berjudul Republik, Plato membedakan antara pengetahuan dengan kebodohan. Kemudian ada Aristoteles dalam karyanya yang berjudul De Anima yang membahas tentang mengenai objek, persepsi, dan pengetahuan perseptual. Dia membedakan antara objek persepsi yang bersifat khusus, individual, dan objek persepsi yang bersifat umum. Yang kedua, kita akan membahas tentang periode filsafat Helenis. Di sini terdapat tiga aliran besar, yaitu Epikurianisme, Stoikisme, dan Skeptisisme. Epikurianisme menyatakan bahwa semua persepsi manusia dianggap benar, sedangkan golongan Stoik menyatakan tentang kesan kognitif. Menurut Stoik, kesan kognitif tersebut tidak dapat keliru. Orang yang memiliki pengetahuan hanya benar jika ada satu persetujuan tegas terhadap kesan kognitifnya. Golongan skeptis seperti Etienne Gilson beranggapan bahwa tidak ada masalah mengenai pengetahuan, sebab pertanyaan kritis tidak dapat diajukan secara konsisten. Bagi mereka, realisme adalah suatu pengadaian pemikiran yang bersifat absolut, dan setiap usaha untuk membenarkan realisme telah memberikan konsesi atau menyerah. Yang ketiga yaitu periode pertengahan, yang berpusat pada pemikiran dua tokoh filsuf, yaitu Thomas Aquinas dan William of Ockham. Menurut Thomas Aquinas, pengetahuan sejati disebut sebagai scientia, terikat dan dibatasi oleh proposisi-proposisi yang dibuktikan dengan silogisme demonstratif, di mana premis-premis dari silogisme tersebut telah diketahui dengan sendirinya. Premis-premis ini
merupakan prinsip-prinsip pertama yang kebenarannya telah diketahui dengan sendirinya, secara spontan dan tanpa melalui inferensi atau penyimpulan. Untuk selanjutnya yaitu periode modern, yang diawali dengan munculnya filsafat rasionalisme Descartes. Descartes menggunakan keraguan untuk mengatasi keraguan. Salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan. Keraguan yang diteruskan sejauh-jauhnya akhirnya akan membuka tabir sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi, kalau hal itu memang ada. Prosedur yang disarankan oleh Descartes disebut keraguan metode universal. Keraguan ini bersifat universal karena direntang tanpa batas, atau sampai keraguan ini membatasi diri. Artinya, usaha meragukan tersebut akan berhenti bila ada sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan epistemologi Barat. Epistemologi Barat. Istilah Barat mengacu pada peradaban dan kebudayaan yang dibentuk melalui unsur-unsur kebudayaan Yunani Romawi dan Yahudi Kristen yang bercampur dengan budaya-budaya lain seperti Jerman, Celtic, dan Slavia. Belakangan, kebudayaan dan peradaban Barat juga terdiri dari unsur-unsur gerakan pemikiran seperti humanisme, Renaissance, gerakan pembaharuan Protestan, dan gerakan-gerakan pemikiran abad pencerahan yang kemudian dibentuk melalui gerakan kolonialisme pada abad ke-15 sampai ke-20 Masehi. Namun, pada tataran kajian epistemologi, fondasi tempat berdirinya epistemologi Barat adalah pemikiran filosofis Cartesian atau René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Dengan aliran rasionalismenya, disebut rasionalisme karena menggunakan rasio atau akal sebagai satu-satunya alat untuk sampai pada pengetahuan yang pasti dan meyakinkan. Menurut Louis Ocatsov, dia membagi aliran-aliran epistemologi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu empirisisme, yang kedua yaitu rasionalisme, yang ketiga yaitu fenomenologisme, yang keempat yaitu intuisionisme, yang kelima metode ilmiah, dan yang keenam adalah hipotesis. Menurut Pradana Boy WTF, dia membagi aliran-aliran epistemologi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu empirisisme, yang kedua yaitu rasionalisme, dan yang ketiga yaitu kritisisme. Nah, di sini saya akan membahas 4 aliran. Yang pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme adalah pendekatan filosofis yang menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Ini merupakan sumbangan akal terhadap pengetahuan yang ditangkap oleh indera yang diperjelas oleh akal. Menurut aliran rasionalisme, pengetahuan manusia dibangun dan diturunkan dari ide yang sudah jelas, tegas, pasti dalam pikiran manusia. Pada masa klasik, aliran rasionalisme dipelopori oleh Plato, sedangkan masa modern dipelopori oleh Descartes dan Leibniz. Paham ini beranggapan bahwa ada prinsip-prinsip dasar dunia tertentu yang diakui benar oleh rasio manusia.
Prinsip-prinsip ini bersumber dari akal pikiran manusia dan tidak dijabarkan dari pengalaman. Bahkan pengalaman empiris tergantung pada prinsip ini. Sekalipun rasionalisme sangat menekankan fungsi rasio dalam mencapai pengetahuan, bukan berarti rasionalisme mengingkari peranan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang kerja akal dan memberikan bahan-bahan agar akal dapat bekerja. Untuk sampai pada kebenaran, akal adalah fondasi utama yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, saya akan membahas tentang empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria, yang berarti pengalaman. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Dalam masa klasik, aliran empirisme dipelopori oleh Aristoteles, sedangkan pada masa modern dipelopori oleh F. Bacon, D. Hobbes, John Locke, David Hume, dan John Stuart Mill. Metode verifikatif dan induktif merupakan metode yang ditawarkan oleh empirisme dalam menguji keabsahan suatu pengetahuan manusia. Metode ini bekerja dengan melakukan pengujian terhadap pengetahuan manusia berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang empiris dan menggunakan metode induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari hal-hal atau fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kritisisme. Kritisisme adalah aliran epistemologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Ia adalah seorang filosof Jerman yang mencoba melakukan upaya menyelesaikan perbedaan tajam antara aliran rasionalisme dan empirisme. Kant tetap mengakui bahwa akal dapat mencapai kebenaran. Untuk itu, ia kemudian menetapkan syarat-syarat dalam pencapaian kebenaran akal. Filsafat Kant berusaha mengatasi kontradiksi dua aliran tersebut dengan menunjukkan unsur-unsur mana yang terdapat dalam akal. Dalam filsafatnya, ia tidak memulai dengan penyelidikan atas benda-benda sebagai objek, melainkan menyelidiki struktur objek yang memungkinkan mengetahui benda-benda sebagai objek. Immanuel Kant memandang rasionalisme dan empirisme senantiasa berat sebelah dalam menilai akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengenalan manusia merupakan sintesis antara unsur-unsur a priori dan unsur-unsur a posteriori. Dengan kritisme yang diciptakan oleh Immanuel Kant, hubungan antara rasio dan pengalaman menjadi harmonis, sehingga pengetahuan yang benar bukan hanya a priori tetapi juga a posteriori, bukan hanya pada rasio melainkan juga pada hasil panca indera. Yang terakhir, saya akan membahas tentang intuisionisme. Dalam perkembangan selanjutnya epistemologi barat kemudian dilengkapi dengan munculnya aliran intuisionisme yang dipelopori oleh Henry Bergson pada tahun 1859 sampai 1941 Masehi. Bagi Bergson, indera dan akal manusia sama-sama terbatas dalam memahami realitas secara keseluruhan. Berdasarkan kelemahan akal dan indera tersebut, Henry Bergson kemudian mengembangkan kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh manusia, yaitu intuisi. Menurutnya, intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Unsur utama bagi pengetahuan adalah
kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan langsung atau intuitif di samping pengalaman oleh panca indera. Bagi Bergson, ada dua cara dalam proses pencapaian pengetahuan. Yang pertama yaitu analisis. Analisis ialah aktivitas intelektual dalam mengenali objek dengan observasi atau dengan melakukan pemisahan terhadap bagian-bagian konstituen objek. Sedangkan intuisi menurut Bergson adalah semacam rasio yang mana peneliti menempatkan dirinya dalam objeknya untuk menemukan apa yang unik dalam objek tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.